Suamiku menikah lagi diam-diam. Penulis Vetina STCI. Bab 26. Kesini yuk, sama aku saja ngobrolnya, pinta ayah. Baiklah. Maafkan kami, Sarah. Semoga badai ini segera mereda ya, ucap tante. Iya, amin. Aku ke dalam dulu. Reza masih dengan pengasuhnya. Mereka kuharap tidak keluar dari ruang tengah, karena aku menjamu tamu hanya sampai ruang tamu. Lalu Om Agus dan Tante Tari datang tanpa Mas Ari. Sarah, kami turut berbelasungkawa ya. Semoga amal ibadah suamimu diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Om Agus memulai percakapan. Amin. Makasih Om, Tante. Tante Tari memelukku, aku menangis dalam pelukannya. Sabar ya, Sarah. Tante yakin Allah sudah siapkan skenario terbaik buatmu, katanya. Iya, Tan. Ayah menemui temannya ini, mereka langsung bergabung dengan teman-teman ayah yang lain. Hingga sore, tamu-tamu tak henti-hentinya datang. Tak lama, Mas Ari datang langsung dari kantor di Bogor. Sarah, dari semalam aku tak enak pikiran. Tapi kamu baik-baik aja kan? Tanya Mas Ari. Baik, Mas. Aku sangat baik. Kuharap hari ini segera berlalu. Aku ikhlas kok sekarang. Setiap manusia pasti akan menemui Tuhannya. Entah kapan waktunya semua rahasia, jawabku. Iya, Sarah. Kamu benar-benar sangat bijak. Semoga kamu memang cepat move on, ya, motivasi dari Mas Ari. Iya, Mas. Makasih banyak. Setelah itu, seperti biasa aku tak bisa menemani tamu-tamu. Biarlah ayah dan ibu yang melakukannya. Aku tak bisa bersama mereka karena memang sedang malas bicara banyak. Aku mencoba menelepon ibu mertua yang katanya sedang di rumah kakak ipar. Kenapa ia tak datang? Kan seharusnya ia khawatir tentang anaknya. Ponselnya tak terhubung. Sepertinya nomornya tak aktif. Aku tak punya nomor kakak iparku. Tapi, aku punya nomor Fania. Ya, Fania adiknya Mas Dava. Alhamdulillah ternyata nada sambung berbunyi. Halo Fania. Ini aku, Sarah. Kamu nggak tahu apa kalau Mas Dava hilang di hutan dan dianggap meninggal? Fania diam, hanya helaan napasnya yang terdengar. Fania? Kamu tahu sesuatu? Tanyaku. Nggak tahu, Mbak. Iya aku baru lihat beritanya, katanya. Terus, kenapa kamu sama ibu nggak kesini? Tanyaku. Maaf, Mbak. Ibu sedang ke Surabaya, ke rumah kakakku, katanya. Kamu tinggal sendiri di Bogor? Tanyaku. Ya, Mbak. Ada teman sih yang selalu nginap, katanya. Oh ya sudah. Segitu aja ya? Iya, Mbak. Aku ikut berbelasungkawa ya, Mbak. Semoga Mbak Sarah sama Reza kuat menghadapi semuanya, jawab Fania. Amin. Kematian Mas Dava tak membuat keluarganya khawatir dan sedih. Tapi kemarin kan ibu yang menyuruhnya pergi. Harusnya ibu yang paling merasa bersalah atas itu. Sebulan kemudian, proses sidang perceraian kami tak diteruskan. Dengan kematian Mas Dava otomatis statusku sudah cerai mati. Dengan mengurus berbagai dokumen kematiannya, semua selesai. Walau sebenarnya, saat itu ia sudah menalakku. Secara agama kami memang sudah cerai talak satu. Saat ini aku seorang single parent yang akan mengurusi anakku sendiri. Aku tak berpikiran untuk menikah lagi saat ini.
Mengurus percetakan dengan 2 kantor yang beroperasi menyita waktuku. Namun aku suka dengan pekerjaanku saat ini. Aku lebih bisa mengembangkan diri. Menjadi seorang wanita karir yang sukses, insya Allah. Sarah, kamu sedang memikirkan apa? Tanya Mas Ari ketika aku sedang kunjungan ke kantor Bogor. Biasa. Aku memikirkan anakku. Sebentar lagi ia harus sekolah. Aku tak bisa mengantarnya seperti ibu-ibu yang lain, ungkapku. Jadi kamu kepikiran itu? Kamu bisa beri pengertian pada Reza. Ia pasti senang dan bangga kalau tahu mamanya sangat berprestasi. Sudah kaya di usia muda, katanya. Hidungku langsung kembang kempis. Malu banget saat ini. Ingin rasanya menutup wajah ini, takutnya terlihat kalau aku kegeeran. Oke, makasih sarannya ya, Mas. Aku meninggalkan ruangan rapat, membiarkan ia sendiri di sana. Saat tepat depan pintu, ia memanggilku. Sarah, anak-anak kostan ada beberapa yang diwisuda. Kamu nggak nyiapin hadiah buat mereka? Biar yang lain termotivasi untuk segera wisuda juga dan promosi buat penghuni kos selanjutnya, kata Mas Ari. Wah, usul yang bagus itu. Oke, aku akan siapkan kadonya. Berapa orang? Ada 6 orang. Mereka sangat senang, karena sebelumnya aku pun sering memberikan hadiah-hadiah seperti itu pada mereka. Hitung-hitung syadakah. Insya Allah bisa balik lagi ke kita kok, katanya. Usul yang bagus, Mas. Aku nggak pernah kepikiran hal begini. Nanti kutitip padamu ya. Jangan. Kamu harus berikan sendiri hadiahnya. Nanti aku yang dokumentasikan. Terus fotonya disebar ke mereka. Nanti yang membagikannya, terus ada yang masuk kos di sana, bisa dapat persentase fee. Keren idenya, Mas. Oke, makasih. Nanti kita janjian aja ke sana, ya? Baiklah. Aku mau kembali ke Jakarta ya. Takutnya kesorean kalau nanti lagi, kataku. Oke, Sar. Sarah, ayah ingin bicara sama kamu. Ada apa, ya? Tanyaku. Apa yang akan dikatakan ayah pada Sarah? Ditunggu lanjutannya ya.